5.10. Yang pertama di sini ada Alice. Sebagai mage yang harus bertarung berhadapan dengan lawan, Alice sangat mengandalkan damage dan restoration dari ultimate-nya, yang membuatnya kekurangan kemampuan bertarung ketika ultimate-nya sedang dalam cooldown. Maka dari itu kami telah mendesain ulang ultimate-nya. Kami berharap bahwa Alice dapat menjadi mage dan tank yang memiliki daya tahan yang tinggi. Untuk memastikan keseimbangannya, kami telah melakukan nerf pada skill 1 dan ultimate-nya. Nah, jadi untuk pasifnya di buff, dimana setelah mengumpulkan 25 Blood Orb, meningkatkan 10% Magic Life Steal-nya sekarang menjadi 15% Shield dan HP Restoration. Jadi life steal-nya diganti menjadi shield dan pemulihan HP di sini guys ya. Kemudian untuk skill satunya di nerf, dimana basic damage-nya turun dari 350 sampai 650 menjadi 400 sampai 600. Kemudian total bonus magic powernya juga turun dari 180% menjadi 120%. Untuk penggunaan mananya turun dari 90 sampai 140 menjadi 50 sampai 75. Berarti lebih hemat untuk penggunaan mana di skill satunya ini. Kemudian ada efek baru di mana setelah penggunaan pertama Anda dapat melihat lokasi bloodstream dengan menahan icon skill. Nah, jadi sekarang ketika teman-teman keluar skill 1, teman-teman bisa tekan dan tahan skill satunya biar lihat lingkaran skill 1 itu menuju ke arah mana, biar kita bisa tahu posisi kita mendarat di mana. Lebih berguna sih untuk skill 1 sekarang walaupun damage-nya di nerf oleh Muntun guys ya. Oke, di skill 2-nya juga di buff ya, dimana penggunaan mananya lebih hemat dari 90 sampai 115 menjadi 50 sampai 75. Dan untuk ultimate-nya di adjust, dimana cooldown-nya dihapus menggunakan mana secara terus-menerus ketika skill digunakan. Nah, jadi untuk ultimate yang baru ini cooldown-nya hanya 2 detik doang, dan untuk penggunaan ultimate-nya itu berdasarkan mana kita. Jadi kalau mana kita habis maka tidak bisa dipakai. Dan selama ultimate-nya kita nyalakan maka dia akan menyedot terus-menerus mana kita sampai habis. Tetapi teman-teman juga bisa mematikan manual dengan menekannya sekali lagi. Jadi semakin besar mana yang kalian miliki maka akan semakin lama durasi dari ultimate si Alice ini guys. Kemudian untuk base damage dari ultimate ini juga turun ya, dari 160 sampai 220 menjadi 140 sampai 200. Kemudian total bonus magic powernya juga turun dari 0,7 menjadi 0,5. Dan base HP restorationnya juga turun dari 80 sampai 120 menjadi 80 sampai 100. Dan HP restoration tambahannya juga turun dari 0,3 menjadi 0,2. Nah, kira-kira menurut teman-teman dengan skill ultimate yang baru ini apakah Alice ini di buff atau di nerf guys? Karena kalau kita lihat memang damage-nya banyak sekali yang turun ya, terutama di bonus magic damage-nya juga banyak yang turun guys. Silahkan berikan komentar kalian di bawah guys. Selanjutnya di sini ada revamp tick reel. Untuk ultimate-nya di adjust oleh Muntun lagi. Jadi ketika menggunakan flicker saat skill digunakan, tick reel akan langsung melakukan blink, yang sebelumnya adalah melakukan blink sebelum skill berakhir. Nah, jadi sekarang kita bisa combo ultimate dengan flicker untuk tick reel yang di revamp sekarang guys. Selanjutnya ada revamp lapu-lapu. Kami telah mengoptimalkan beberapa detail dan melakukan nerf pada damage ultimate-nya. Jadi di pasifnya di adjust, dimana memperoleh Bravery Blessing dengan melakukan hit pada lawan dengan skillnya atau menyerang hero lawan dengan basic attack, berubah menjadi memperoleh Bravery Blessing dengan memberikan damage kepada lawan 10 untuk hero dan 5 untuk minion. Jadi untuk mendapatkan pasifnya lapu-lapu kita tinggal memberikan damage ke target musuh aja sekarang guys ya. Kemudian damage dari basic attack yang diperkuat itu juga di nerf oleh Muntun, dimana 250% menjadi 200% aja. Kemudian skill 1 dalam mode Twin Blade-nya juga di nerf ya. Jadi jarak damage-nya berkurang dari 6,5 menjadi 5,5 aja. Kemudian ultimate-nya dalam mode Twin Blade, di sini cooldown-nya turun dari 30 sampai 20 detik menjadi 25 sampai 15 detik dimulai dari pergantian modenya. Tetapi untuk durasi efek slow-nya turun dari 1,5 detik menjadi 1 detik saja, dan memperoleh 50 Bravery Blessing dari melakukan hit pada hero dan 25 dari hit pada minion. Dan kemudian skill 1 di Heavy Sword-nya di nerf juga,
base damage-nya turun dari 350 sampai 500 menjadi 250 sampai 400. Bonus physical attack-nya juga turun dari 120% menjadi 100%. Dan skill 2 dalam mode heavy sword-nya juga di nerf, di mana base damage-nya turun dari 350 sampai 500 menjadi 250 sampai 400, dan memperbaiki masalah di mana terdapat kesalahan pada stack dari damage reduction dalam situasi tertentu. Oke, berikutnya di sini ada Brody. Efek kritikal tambahan dari basic attack-nya tidak cocok dengan skill lain miliknya. Maka kami telah mengubah efek ini menjadi peningkatan damage. Kami telah mengoptimalkan kontrol Brody dan melakukan sedikit buff padanya. Jadi di pasifnya di adjust lagi, dimana menghapus efek slow ketika melakukan hit pada lawan berdasarkan jumlah stack dari Abyss Mark pada target. Setiap stacknya meningkatkan damage sebesar 10% kecuali skill 1 yang sebelumnya adalah meningkatkan critical chance. Dan setiap basic attack meningkatkan 30% movement speed yang akan berkurang dalam 1,2 detik yang sebelumnya adalah meningkatkan movement speed setelah critical. Setiap stack Abyss Mark meningkatkan movement speed tambahan sebesar 5%. Kemudian basic attack-nya dapat dihentikan oleh semua skillnya yang sebelumnya hanya dihentikan oleh skill 2. Nah, jadi ini pasif baru si Brody ini kalau saya lihat makin worth it sih yang sekarang ini, walaupun kalau kita lihat tidak ada lagi efek dari meningkatkan critical damage guys ya. Oke, untuk basic attack-nya juga di buff ya. Di sini memperpendek waktu penggunaan skill selama 0,2 detik, meningkatkan back swing selama 0,2 detik sehingga Anda dapat menggunakan skill di antara basic attack dengan lebih cepat. Jadi di sini untuk animasi basic attack-nya dipersingkat guys ya. Jadi kita bisa lebih gampang combo basic attack dengan skill kita guys. Kemudian di atributnya juga di buff, dimana pertumbuhan attack speed-nya naik dari 0 menjadi 2%. Sekarang Brody udah bisa mendapatkan attack speed dari atribut guys. Selanjutnya di skill 2-nya di adjust lagi, terjadi pengoptimalan kontrol hero. Berikutnya ada Benedetta. Kami berharap bahwa player lebih sering menggunakan basic attack-nya dalam pertarungan daripada untuk sekedar melakukan farm. Nah, pasifnya di nerf, dimana basic attack yang diperkuat hanya memberikan 50% damage kepada minion. Skill satunya di buff, sekarang damage kepada minion tidak akan berkurang. Selanjutnya ada Rifam Zilong. Sejak kami memperbaiki masalah di mana dia tidak dapat melakukan basic attack setelah menggunakan skill 2, kami menyadari bahwa damage-nya melampaui ekspektasi kami. Maka dari itu kami mengurangi bonus physical attack-nya dari skill 2-nya. Jadi skill 2-nya di nerf, dimana total bonus physical attack-nya berkurang dari 100% menjadi 60%. Selanjutnya ada Selena. Terjadi perbaikan masalah di mana skill 2-nya tidak dapat menembus rintangan pada beberapa kejadian tertentu. Yang terakhir adalah Gatot Kaca. Terjadi pengoptimalan performa kamera pada saat ultimate-nya. Oke, kemudian di sini ada penyesuaian turret. Yang pertama di bagian lane dalam 7 wave pertama, siege minion di setiap lane memiliki efek spesial. Siege minion di turtle lane memberikan 50% XP tambahan, sedangkan yang berada di non turtle lane memberikan 50% gold tambahan. Dari wave ke-8 semua siege minion berhenti memberikan efek tersebut. Nah, jadi di sini minionnya akan memberikan tambahan 50% XP kalau teman-teman pilih lane turtle guys ya. Kalau di lane yang selain turtle, teman-teman akan mendapatkan 50% gold tambahan. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan hero yang kalian pakai. Kalian lebih memilih mendapatkan gold lebih banyak atau mendapatkan XP yang lebih banyak. Tapi itu hanya untuk 7 wave pertama. Jadi ke wave ke-8 itu semua efek buffnya hilang guys ya. Kemudian kedua, outer turret. Dalam 3 menit pertama pertandingan, sekarang outer turret memiliki shield yang dapat menyerap 4000 damage, bukan lagi 50% damage reduction. Bonus gold akan diberikan kepada hero lawan di sekitar sesuai dengan damage yang diberikan pada shield. 1 gold setiap 10 damage pada shield. Minion memberikan damage tetap sebanyak 50 kepada shield tersebut. Nah, jadi di awal game sebelum masuk ke 3 menit, sekarang turretnya ada shieldnya. Jadi kalau teman-teman berhasil pecahin shieldnya, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan gold dari setiap 10 damage yang kita belikan. Lumayan sih, pendapatan gold kita jadi makin banyak kalau teman-teman bisa menghancurkan shield dari turret tersebut guys ya. Yang ketiga, inner turret, physical dan magical defense-nya turun dari 40 sampai 20. HP-nya naik dari 4006 menjadi 5500.
Oke, di bagian creep di sini yang pertama terjadi penyesuaian atribut dari seluruh creep. Base HP-nya naik dan pertumbuhan HP-nya turun. Dimana initial attack-nya juga turun, pertumbuhan attack-nya naik. Berdasarkan penyesuaian dari equipment jungle, sedikit mengurangi base XP dari creep. Yang kedua, mengurangi kecepatan HP regen dari seluruh creep kecuali crab dan little crab dalam 3 detik pertama setelah hero keluar dari jangkauan pengejaran. Jadi jadi ini yang sering kejadian guys, dimana kita lagi farming tiba-tiba monster jungle-nya keluar dari batasnya dan kembali lagi, itu HP regennya jadi kenceng banget. Nah yang sekarang itu HP regennya tidak terlalu kenceng, jadi kita masih bisa membunuh monster jungle tersebut ketika dia sedang sekarat. Yang ketiga, statue shocker dan core guard skill baru sekarang mengurangi damage yang diterima sebesar 15% untuk setiap hero di sekitar hingga 60%. Nah kalau yang ini, semakin banyak hero yang berada di sekitar monster jungle tersebut, maka durability si monster jungle itu semakin besar guys ya. Jadi ini berguna ketika kita sedang di rush waktu lagi farming buff ya. Jadi semakin rame maka si monster jungle tersebut akan lebih susah matinya guys. Yang keempat, crab dan little crab-nya sedikit menyesuaikan lokasi spawnnya dan mengurangi kecepatan HP regen dalam 5 detik pertama setelah hero meninggalkan jangkauan pengejaran. Yang kelima, Walkie Grass, terjadi penghapusan efek HP restoration-nya. Kemudian mana restoration per detiknya turun dari 2% menjadi 1%. Ada efek baru di mana meningkatkan movement speed pemiliknya di sungai. Kemudian berlangsung selama 45 detik yang sebelumnya adalah 20 detik. Wow, sekarang si Pokemon airnya bisa ngasih tambahan movement speed ketika kita berjalan di sungai guys. Makin mantap ini ya. Kemudian di sini Rito Wanderer-nya juga spawn di satu sisi mid lane saja, yang sebelumnya ada di kedua sisi. Berikutnya di bagian equipment, sekarang Anda membutuhkan retribution untuk membeli item equipment jungle. Nah, jadi sekarang buat teman-teman yang tidak pakai item retri bakalan tidak bisa beli item jungle lagi di sini guys ya. Jadi item jungle itu khusus untuk hero-hero yang memakai spell retri. Kalau kita lihat di sini udah hampir mirip game sebelah sih guys ya. Jadi ada pembagian laningnya. Kalau untuk hero jungle ya fokus ke jungle pakai retri. Jadi hero laningnya nggak usah mengganggu jungle-nya si hero jungle tersebut. Mungkin maunya Muntun seperti kayak gitu. Jadi saya yakin masih banyak sekali hero laning yang pakai spell retri sih ya. Yang kedua, menambahkan efek baru kepada seluruh item equipment jungle, dimana mengurangi perolehan XP dari minion sebesar 30% pada 3 menit pertama pertandingan. Kemudian yang ketiga, di Hunter's Knife-nya, peningkatan damage kepada creep-nya naik dari 20% menjadi 30%. Kemudian perolehan XP tambahan dari creep-nya juga naik dari 15% menjadi 25%. Kemudian untuk Crossword, Pillager X, Nimble Blade, damage kepada creep-nya naik dari 35% menjadi 40%. Oke, kemudian di sini ada perbaikan lainnya di mana terjadi perbaikan masalah di mana minion terkadang tidak menyerang hero. Nah, jadi sekarang minionnya udah gak cuek lagi sama kita guys ya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan efek getaran dari skill Alpha, Ruby, Hilda, dan Roger. Jadi kemarin ada bug di mana kalau kita keluar skill pakai hero-hero tersebut, maka layar kita bergetar-getar kayak gempa bumi guys. Yang ketiga, mengoptimalkan area di sekitar mid lane rival di Imperial Sanctuary untuk grafik rendah.